Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada Honda Versa 150 dari injeksi ya. Yang dikeluhkan orangnya di sini boros banget aki. Katanya sebulan hampir ganti aki 2 kali katanya. Sedangkan aki ini di rumah sudah terkumpul banyak. Oke. Ini nanti kita telusuri apa yang terjadi. Kita lihat di sikring dulu. Di sini sikringnya sudah disambung sama kabel semua. Ya Mas ya. Cekelan Mas, amit Mas. Isik nyolder. Wis ngene wae ini semen. Ini ya, Bro. Disambung sama kabel semua. Aduh, ya Allah. Ini jangan kayak gini, Bro ya. Teman-teman ya. Ini namanya bunuh diri. Ini mudah-mudahan kita berharap ecunya juga nggak modar. Itu aja. Karena kalau dia logikanya, kalau memang dia disambung kabel segini gedenya, itu kalau memang dia terjadi konslet, apakah dia bisa memutuskan arus kan gitu? Positif nggak bisa dong. Kalau memang mau disambung kabel, kabelnya kecil saja atau satu serat yang sangat kecil saja, jangan segini gedenya. Ngapa nggak dikasih kabel tambang aja sekalian? Kan gitu kira-kira. Semua sikring bro dikasih beginian. Aduh, parah. Dipodoti semua. Ini solder aja Mas, yang putus-putus dulu Mas. Oke, nanti kita lihat ya bro ya, kayak apa ini pengisiannya gimana, gejalanya apa, nanti kita telusuri. Sumber-sumber penyebab akinya boros apa. Sebulan hampir ganti aki 3 kali, kurang lebihnya begitu informasinya. Di rumah sudah terkumpul aki banyak. Nanti kita pinjamkan aki dulu, atau pakai ini dicas dulu ya. Ini mesin masih mati, ini kita belum berani ngidupin mesin, kita beresi sikringnya dulu. Di sini ada iklan ukuran sikringnya, jangan dirubah-rubah ukuran. Sudah ukuran sikringnya salah, sikringnya semua dijemper pakai kabel segini gedenya. Tak buka ini ya, oke lah, kita apresiasi sikring putus, tapi harga sikring lo berapa, nggak nyampe kan. Harga sikring itu 5.000 kan, begitu kurang lebihnya. Kalau kayak gini, kalau memang dia fatal, apa nggak ecunya yang jebol kan gitu ya bro ya, kira-kira ya bro ya. Ya Allah. Oke, kita lihat, kita kasih sikring yang betul dulu, nanti kita coba ya kayak apa pengisiannya. Ini diputus-putus semuanya, coba lihat dulu. Tuh, ngapa lagi ini diputus-putus juga ini. Oke bro, kita pasang dulu, standarin dulu Mas sikringnya Mas, jangan disambung-sambung kabel. Kita belikan sikring yang baru semua. Ini ya sikring, ukurannya sesuaikan dengan kondisi, jangan disambung-sambung kabel. Apabila putus, belikan baru. Putus-putus ada masalah gitu kira-kira. Oke, biar disambung kabel dulu semuanya. Tuh nggak hidup tuh, nggak hidup dia. Modiar. Oke, nanti kita lihat. Ini lampunya bukan standarnya ini bro. Kadang lampu-lampu bukan standar ini bisa penyebab sumber dia bermasalah. Nanti kita standarkan. Oke, kita lihat dulu ya. Aki ini kita cas. Aki kita cas. Ini yang diputus-putus, ini kan dipodot semua, ini diputus semua ini udah. Terus sikring-sikring disambung pakai kabel. Ini sudah kita standarkan. Ini sudah kita pulangkan asalnya lagi. Ukuran tetap kita pulangkan asalnya biar tidak beresiko untuk ECM-nya. Karena ECM itu sangat sensitif ya. Ketika ada konsleting yang dihajar pasti langsung ECM-nya. Sekarang kita tes dulu untuk keadaan akinya ya. Akinya kita tes. Oke. Aki ini sekarang voltasenya 11,1 ya. Seharusnya nanti ketika mesin ini hidup, itu arus akan naik menjadi 12, 13, 14 sampai kisaran 14,5.
Kalau dia penurunan aki ataupun kalau dia penurunan pengecasan, berarti ada masalah di sistem pengisian. Kemudian ada lagi standarnya motor CB ini ya, nanti ketika mesin ini hidup plus aki kita cabut, nggak boleh mati. Kalau dia mati, itu kita periksa di bagian sistem pengisian, khususnya di spool dan kiprok. Oke, lanjut. Sekarang spool kita punya 3 fase gulungan. Ini hampir dengan tipe Friction All, nih 3 gulungan. Di sini punya kuning, 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 ini asalnya dari spool. Dan kabel kuning 3 ini nanti kita periksa tidak boleh bersentuhan dengan massa. Untuk yang kabel 3 kuning ini nanti langsung dia masuk ke kiprok. Untuk yang putih leres kuning ini sama putih ini nanti ke CKP ya, atau pulser. Oke, yang kita bahas pengisian aja. Berarti kabel kuning 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 kita tester nanti tidak boleh konslet ke massa. Ini nanti masuknya ke kiprok semua. Nah, motor ini kan kunci kontaknya ngambilnya dari jalur kiprok dulu ya toh. Di kiprok punya kabel putih leres merah ya mas. Putih leres merah nanti itu kan masuknya ke sikring 20 ampere, masuk untuk pengisian aki. Kemudian nanti dari kiprok juga nanti dimasukkan ke kunci kontak, ke relay utama. Jadi sumbernya ada di kiprok. Tapi kalau kiproknya nggak ada arus yang masuk, itu berarti kan kita ada tanda tanya di bagian spoolnya ya toh, regulasi sini nggak dapat gitu loh. Oke, kita hidupkan ini dulu, hidupkan mesin dulu ini mas, kita lihat dulu ini, nanti dulu mas, matikan dulu. Ini informasi baterai kita full, medium, low atau MPT ya. Ini bisanya aki kita tes hanya dapat angka segini. Oke, nanti ketika mesin ini hidup itu harus naik ke bagian, pelan-pelan naik ke bagian baterai, kemudian dia akan ngisi ke pengisian. Jadi nanti ketika mesin ini hidup, arus dari spool dikirim ke kiprok, dari kiprok nanti dikirim ke baterai, dari baterai nanti arus langsung naik, dimana dia akan milih kondisi. Kemudian setelah itu dia akan pindah ke sini, memastikan sistem pengisian, regulasi pengisiannya dia baik. Kita lihat ya mas, naik nggak pengisiannya. Coba di mas. Aduh, mau biar alah mati. Oke, pengisiannya dead bro, dead, nggak ngisi baterai. Pinjamkan aki saya yang bagus mas, pinjam aki yang bagus, pinjam yang bagus. Dead ya, mate. Oke, kita pinjamkan aki teman dulu ini bro, kita tes aki ini. Aduh. Oke, aki kita dalam keadaan full, bagus, baik, penuh. Nanti standarnya ketika mesin ini hidup, pengisian akan pindah ke bagian alternator. Apakah dia instruksi yang kita dapatkan? Apakah dia high, good, atau malah dead? Oke. Dan nanti ketika mesin hidup, ini dilepas aki harus hidup mesinnya. Kalau dia mati, ada gangguan di alternator sini. Oke, kita lihat dulu. Mana yang ber? Oke, mesin kita hidupkan, bukannya dia nambah, malah dia turun bro, langsung dia turun drastis ke bagian medium. Kita tunggu sekejap apakah dia akan turun lagi. Dia nggak mau lari ke bagian pengisian. Nggak mau lari ke bagian pengisian bro. Kita
kita tunggu lari nggak di bagian pengisian, apakah dia malah semakin turun. Ini dengan keadaan aki yang sehat. Motor ini sebulan sudah habis aki 3 kali aki, 4 kali yang ini yang bekasan. Ini kita pinjam aki teman, kita lihat arusnya aja di depan yang kesini, ini malah turun, enggak juga naik dia. Enggak juga naik ke bagian good pengisian. Kita lepas aki plus, mati enggak? Kalau dia mati wis positif, ada masalah. Ini ya malah medium ya. Kalau dia mati ini positif bro, ada gangguan di pengisian. Karena jantungnya dia ada di bagian spool, dari spool dilarikan ke kiprok, dari kiprok dibagi-bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mati rak, das mati rek, mati, pasang lagi, cabut, mati enggak? Mati. Oke, positif. Kita cek pengisian pakai tester ya, boleh manual boleh analog. Pas dulu ya di sini ya. Oke, kita tes kabel gede-gede 3 fase. Ini kabel 3 fase ini tidak boleh bersentuhan dengan massa karena dia sistemnya berputar arus. Tes dulu. Untuk kabel kuning 1 2 3. Oke, kabel kuning yang besar ini ya. Kabel kuning nomor 1 harus ada konfirmasi dengan yang nomor 2. Oke, berarti bagus. Kabel kuning yang nomor 2 harus ada informasi ketiga. Oke, bagus. Kabel 3 harus ada konfirmasi dengan 1. Oke, untuk kabelnya 3 kabel masih ada konfirmasi. Nah, sekarang si kabel kuning ini tidak boleh bersentuhan langsung dengan massa. Apabila dia langsung bersentuhan dengan massa, maka dia terjadi konslet. Kita lihat kabel kuning ini tidak boleh langsung nyentuh dengan ground. Kalau dia nyentuh atau dia ada hubungan, berarti dia konslet. Kita lihat. Oke, konslet bro, dilihat ya nih. Wes, gulungan pertama nyentuh dengan massa, berarti konslet. Gulungan kedua nyentuh dengan massa, gulungan ketiga nyentuh dengan massa, berarti spool ini bocor di dalamnya, bocor bro. Jadi si gulungan kuning 1 2 3 ini harus bekerja sama, tapi dia tidak boleh bersentuhan dengan massa. Apabila dia bersentuhan dengan massa, maka dia terjadi konsleting arus. Oke. Apa gogrok? Nih spoolnya, kita cek bawah. Spoolnya kebakar nih, aduh. Di bagian sini kebakar nih, tuh kebakar, bisa dilihat nggak? Oke, spoolnya ternyata kebakar juga. Jadi arus yang ada di sini dia ngonslet terus, gitu ya. Jadi nanti kita musyawarah dulu dengan orangnya, mau digulung ulang atau kita ganti baru. Coba kalau ganti baru harus pesen dulu. Ya kita buka dulu. Ini platnya dilepas dulu. Ini Ian orang ini Agus. Ini di Mas. Buka arah. Penginapan. Gulung fleksibelnya. Oke bro, gulungannya seperti ini, kebakar.
Wis positif, sepulnya kau buang. Oke. Waduh, ini kalau digulung terlalu bahaya. Nah, jadi kabel kuning ini dia langsung nyentuh ke bagian ground besi, dia mecah, ngonslet dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Oke, ini sudah kita belikan spool yang baru, ini spool yang lama, CB 150 atau setara dengan Versa 2018 ya, spool AC plus pulser. Tapi sekali lagi ini bukan yang original ya, karena orangnya bagi-bagi dana. Kalau untuk masalah kualitas kita tidak jaminan dan tidak tahu seberapa tahanannya. Masalahnya harga membawa kualitas dan kenyamanan. Kalau lebih aman, nyaman ya yang asli. Tapi yang asli dananya tidak mencukupi. Jadi untuk itu kita bagi-bagi dana, belikan yang imitasi. Yang penting kita sarankan dengan orangnya tentang kualitas barang, gitu ya. Gitu ya. Ini yang sebelah tangan saya baru imitasi. Kita lihat kalau gulungan yang imitasi lebih sedikit dibandingkan dengan gulungan yang asli. Oke, proses pemasangan spool yang baru. Oke, alhamdulillah beres, spool sudah terpasang bro. Mudah-mudahan aman, tidak ada halangan ya bro ya, amin. Oke, kita pasang perpak. Oke, kita pasang dulu. Oke, spool sudah kita pasang, sudah kita tes tadi di bagian bawah. Standarnya motor ini itu tanpa menggunakan aki atau aki drop dia masih bisa hidup ya bro, karena dia di sini punya penyimpanan kapasitornya juga. Nah, ini kita nggak usah pakai aki, hidup nggak? Seharusnya motor ini hidup dan normal ya, apalagi nanti ditambah dengan penyetabil arus yaitu baterai. Nah, ini kita tidak usah menggunakan baterai, kita lihat hidup nggak, harusnya hidup bro, gitu ya. Sekarang kita hidupkan, bismillahirrahmanirrahim. Oke, hidup, alhamdulillah. Kan? Yuk, engkol. Nah, hidup ya, hidup. Tapi kalau dia motor ini nggak punya baterai, pergerakan dia nggak sehat bro di sini. Maka untuk itu keadaan baterai itu sangat vital untuk kebutuhan asumsi, injeksi, pengapian, dan sistem kelistrikan. Oke, apalagi kita tambah-tambah dengan baterai yang sehat, jadi lebih stabil lagi untuk sistemnya dia. Oke, sekarang kita pasang baterai. Pasang baterainya mas. Oke, ini kita pasang aki, nggak kita pasang plus. Yo. Oke, hidup ya, gas mas. Oke, apalagi kita tambah-tambah dengan baterai plus, jadi dia lebih efektif lagi. Nah, misalkan matikan dulu mesinnya. Nah, kita tempel aja dah gini. Nah, tempel aja gini. Tak, tempel. Nah, kemudian kita hidupin mesin. Tuh, kalau kemarin aki plus ini saya cabut dia mati, harusnya kan nggak boleh mati. Nah, yang betul seperti ini. Yuk, saya cabut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, betul. Nah, harusnya seperti ini. Jadi dia tidak drop pengisian, gitu ya. Oke, matikan mas mesinnya. Oke, sekarang kita pasang plus baterai dengan kondisi aki yang sekarang masih kosong. Pasang plusnya mas, jadi udah jos. Sekarang kita tes. Nah, pasang lagi ukuran baterai. Plus sudah kita pasang. Sekarang pin plus kita tes. Oke, keadaannya seperti ini. Oke,
sekarang kita hidupkan mesin. Nanti harus ada laporan dari aki. Ini aki saya sudah dapat arus bro, saya naikkanlah gitu. Nah sekiranya aki ini nanti akan di batas full, kemudian dia akan membuang lagi, dikembalikan ke spool. Nanti dia dijawab oleh pengisian di bagian alternator, khususnya di kiprok dan di spool akan ada jawaban di sini apakah jawaban dia. Tapi sekali lagi untuk keadaan aki yang sekarang ini soak ya bro, nanti kita ganti aki yang sehatan karena dia di rumah punya aki banyak koleksi dari motor ini. Yuk kita hidupkan mesin. Apa yang terjadi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dia langsung gerak ke bagian good nih ya, langsung gerak ke bagian good, langsung dia voltase baterai walaupun akinya soak di angka 13,6 volt gitu ya. Nanti kita player pelan-pelan, dia harus naik di angka 13, 14 sampai 14,5 maksimalnya. Yuk, nah naik nih, naik terus ber sip, mantap ya. Kalau kemarin voltasenya nggak mau naik sama sekali, bahkan dia malah turun ya. Matikan mesin, matikan. Oke, dia langsung masuk ke full, langsung masuk ke bagian good nih tuh, langsung ke good. Nah, berarti nanti kalau kita sehatkan aki lebih mantap lagi. Oke, player mas, bel. Oke, alhamdulillah. Terus kemudian sikring yang hancur ini, berantakan yang dipotong-potong sudah diberesi lagi, dipulangkan ke asalnya lagi. Oke, untuk ukuran sikring sudah kita standarkan lagi. Sekedar informasi, ukuran sikring lebih baik tidak boleh dirubah-rubah ukuran. Apabila di sini instruksi 10 ampere ya, maka 10 ampere saja. Sekiranya dia putus-putus, lebih baik kita belikan sikring yang baru, jangan disambung kabel. Oke ya, ini udah beres, sudah aman. Dilepas aki sudah hidup mesinnya, kemarin mati pengisiannya drop. Ini tinggal kita ngurusin aki atau baterai. Oke ya, mudah-mudahan informasi sedikit ini bisa membantu teman-teman semua, memberikan informasi semua. Di sini kita tidak saling menggurui, niat kita lillahi ta'ala, ingin berbagi ilmu untuk sesama. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diridhoi pembagian ilmu kita ini. Sekiranya kami ada kekurangan dan kelebihan tutur kata, sikap dan segala macamnya, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan semuanya teman baik-baik di sana, lancar rezekinya, sehat selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, untuk yang teman-teman belum subscribe, silakan subscribe, kemudian like, komen dan share ke teman-teman Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam dari kami Klinik Artomoro Motor.